Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak, selamat siang. Siang ini saya dihubungi Pak Subaid. Kebetulan sapinya ini awalnya cerita ada bintik-bintik hitam ngerti nggak Pak? Ya. Nah, terus diambil dipeletes ngerti nggak? Okay. Nah ini setelah kami periksa ternyata ini banyak kutunya. Ini banyak sekali kutu caplak seperti ini. Nah, ini ketinggal gitu Pak. Ketinggal. Nah, ini banyak kutu caplak. Ini saya ambil tadi beberapa ini. Ini jalan ini. Ini udah gemuk. Ini banyak darahnya. Nah, ini kutu. Nah, dua-duanya sudah saya periksa ada kutunya. Nah, ini kutu yang dewasa ini biasanya turun ke tanah. Nah, nanti di tanah bertelur, terus naik lagi ke sapi. Nah, ini kalau dibiarkan ini kan bisa darah, ini rata ini. Ya. Ini bintik-bintik ini kutu ini kalau diambil. Nah, ini kutu ini. Ini kutu. Saya ambil. Kutu. Banyak kutu ini. Nah, ini. Oh, kutu. Pokoknya enggak usah. Pokoknya yang udah besar-besar, yang kecil juga banyak tambahan ini. Ini banyak ini. Udah. Ini. Jadi ini enggak koper gemuk, tapi enggak sempat gemuk ini. Oh, saya ngambil. Nah, ada lagi. Ini kutunya. Nah, ini. Oke. Ini agak cilik. Nah, ini kalau sekandang ada 10 ya kena semua. Nah, ini penanganannya para peternak. Kalau ditemukan kutu ini, kalau belum banyak, pokoknya ditemukan kutu, sebaiknya segera hubungi dokter hewan. Nah, ini nanti disuntik. Tadi udah saya suntik dua-duanya. Udah disuntik ya Pak? Udah saya suntik. Nah, obatnya ikut aliran darah. Nanti yang disep ini bisa mati kutunya. Ini di hidupnya ini ada juga ini di pelupuknya mata ini. Ini. Nah, ini di pelupuk mancanya udah besar ini. Oh, ini. Nah, ini saya ambil ini. Yang banyak yang ini itu yo malah banyak. Nah, ini. Nah, kalau di petani biasanya metani kesel, capek. Apalagi ini kalau dipides banyak telurnya tambah menyebar. Nah, kalau ada kutunya memang disuntikkan, ya, disuntik. Terus ini turun ini, ada ini. Terus disuntikkan ya. Habis disuntik, sapinya dikeluarkan. Ini nanti keluarkan gitu Pak. Keluarkan. Dan yang nempel ini insya mati kena obat. Kandangnya ini disemprot. Rumputnya dipisah dulu. Disemprot insektisida. Insektisida itu banyak, jangan herbisida, jangan fungisida. Insektisida ya Pak. Bapak punya apa? Pastak, apa Resotin, apa Desis? Punya itu apa? Pastak. Iya. Nah, nanti disemprot pastak ini kandangnya. Semuanya ini. Di bawah ini. Kalau sapinya ada yang disemprot, ya kutunya kena mati, tapi tidak merata. Terus ya dikhawatirkan dijilati bisa keracunan sapi. Iya. Bisa keracunan disuntik. Terus kalau hanya disemprot gak disuntik, nah, ini kutu ini membawa parasit darah. Tadi parasit darah itu enggak, jadi menghisap termasuk di darah, parasit darah. Nah, itu kalau sudah agak parah demam dia. Demam parah lagi, kencingnya warna merah kayak darah. Nah, itu kalau telah pengobatan sering nggak ketolong, apalagi kalau BAB-nya juga sudah campur darah. Nah, itu. Jadi sebaiknya disuntikkan. Terus ini karena banyak lalat juga, saya kasih obat lalat. Obat lalat ini kalau kena kutunya ya mati. Oh iya ya. Nah, ini ada kutunya lagi nih. Saya tak masukkan di sini. Kutunya ya mati. Cuma tidak merata. Ada yang di telinga enggak. Ini cuma biar lalat ini tidak membawa ke sapi yang lain. Ini tadi udah tak kasih obat lalat. Ini buahnya ini yang ini. Ini kerasa. Nah, ini diambil gini ya. Oh, ini. Saya ngambil nih. Kutu ini. Oh, kutunya ini. Ya, kelihatan nggih, Pak? Iya. Buahnya ini saya pada ini. Nah. Oh, cepat besar ini. Nah, kalau malam kelihatan mengkilat. Kalau malam di center itu. Ini. Oh, bukan ya. Jadi ini biasanya bawah ini. Jadi kalau beli sapi baru atau sapi yang dipelihara, tiba-tiba ada kutunya, lihat di sini, di pelupuk mata atau di telinganya ini. Ini di telinganya banyak ini. Ini di telinganya ini banyak ini. Nah, ini penuh ini di telinganya.
Misalnya dikasih sabun-sabun Oh, enggak perlu pun udah suntik. Ini di telinganya tadi tuh. Oh, dapat berapa ini? Banyak tak wadah ini. Ini kuat ini. Dibungkus gini kadang enggak mati. Nanti tak simpen di alkohol. Disimpan biar mati. Dipawetkan. Nah, ini di telinganya. Jadi kalau sapi diperiksa di telinganya atau di peloponnya ada kutu. Nah, itu sebaiknya segera disuntikkan ke dokter hewan. Jadi kalau beli sapi di pasar, dicek, lihat di telinganya sama di pelopoknya. Kadang masih kecil-kecil, senangannya sini-sini. Ini udah besar-besar, ini rata ini. Nah, segera disuntikkan, sapinya disuntik, kandangnya disemprot insektisida. Nanti 3 hari lagi disemprot lagi, Pak. Biar yang telur itu yang netes itu bersih. Kalau di sapinya, insya Allah sekali suntik bersih nih. 2-3 hari sudah kering ini. Bersih, yang dikhawatirkan yang di kandang Ya. nanti naik lagi, nulari lagi. Ini 2-3 hari yang di tubuhnya ini mati, nggak usah metani wis. Ini kalau sapi-sapi bunting apa ya membahayakan. Ini, jadi para peternak kalau sapinya ada kutunya ini ya segera disuntikkan, dikeluarkan, kandangnya disemprot. Nah, kalau beli sapi baru dicek di telinganya. Kalau ada kutunya, segera disuntikkan. Udah lama kok, Pak. Ini lama ini. Banyak sekarang yang kena kutu ini. Nah, kalau sapi lama ya disuntik. Misalnya beli baru, yang lama udah ada kutunya. Beli baru udah ada, ya bisa ketularan. Ketularan. Ini ngisep darah pelan-pelan, nanti sapi bisa ambruk, nggak bangun. Ini kutu, saya pegang gini nih, kasar, kutu semua ini. Ini kalau metani ya kesel, 2 jam nggak selesai ini. Disuntik, bersih. Ini. Nafsu makannya bisa berkurang. Tadi itu di pelupuknya ini, di telinganya ini buahnya ini sampai. Nah, jadi kutu atau caplak ini membahayakan sapi karena menghisap darah sapi, dan yang paling dikhawatirkan lagi menularkan parasit darah. Jadi parasit darah itu ada istilahnya anaplasmosis, theileriosis, babesiosis, terus apalagi itu yang umum anaplasmosis, theileriosis, babesiosis. Itu yang membedakan nanti diperiksa di darahnya dengan mikroskop. Itu bedanya. Semuanya itu ada demamnya. Itu yang membahayakan. Jadi kalau ada kutu sebaiknya disuntik, Suntik. kutunya mati, caplaknya mati, kandangnya disemprot insektisida. Karena ini jenis insektisida. Biasanya ada peternak, sapinya disemprot insektisida, dikasih obat kutu apa, ya berkurang tapi nggak bersih di telinganya. Dan pernah kejadian disemprot insektisida, dijilati sapinya yang keracunan, mendem, membahayakan ke sapinya. Sebaiknya disuntikkan ke dokter hewan, gak banyak kok biayanya, seperti kasus-kasus biasa. Ini disuntikkan ke dokter hewan, kandangnya disemprot. Biasanya saya sekali suntik, sekali kunjungan sudah bersih, tapi dengan syarat kandangnya harus disemprot insektisida. Ini karena saya pernah ketemu satu kandang 5 ekor ya ada kutunya semua. Kadang barengan, ada yang lagi kena PMK, kena ada kutunya, kena apa melahirkan enggak, keluar harinya ya ada kutunya. Jadi double-double penyakitnya. Nah, ini nanti nggak usah dimandikan dulu ya Bu. Nggak usah, nanti kalau sudah bersih ya, dimandikan. Kalau 2 mingguan dimandikan boleh. Kalau mandikan pakai deterjen biar enggak ada apa, kalau kuman-kuman apa itu bisa bersih. Mama lemon. Ya, mama lemon itu. Nah, ini nanti habis ini dikeluarkan, kandangnya disemprot, 3 hari lagi sapinya dikeluarkan, kandangnya diulang lagi, semprot lagi. Terus kalau ngecek ada kutunya apa enggak di kandang, malam hari disenteri di temboknya gini. Sekarang malam. Gini. Iya. Biasanya kelihatan mengkelap. Kalau siang dia diem. Pernah saya ketemu kandang itu full kutu ini. Kutu dok, semua ini caplak nempel di tembok, full itu. Langsung saya suruh nyemprot insektisida, sapinya disuntik. Itu. Jadi sekali lagi para peternak, kalau ada kutu caplak seperti ini, nah seperti ini banyak darahnya ini udah besar ngisep darah ini. Kalau jumlahnya ratusan ya pucat sapi. Nah, seperti ini sebaiknya disuntikkan ke dokter hewan. Kalau ada para peternak yang disemprotkan, memang insektisida membunuh ini. Cuma dikhawatirkan sapinya itu keracunan, jilat-jilat. Terus kedua, kalau sudah menularkan parasit darah, bisa membahayakan ke sapinya. Lebih baik disuntik. Nah, ini nanti parasit darahnya juga insya Allah bersih juga, kutunya mati, nah, sehat, kandangnya disemprot. Insya Allah kembali boleh normal lagi. Ini
sudah males sih, kadang mangannya sudah mulai berkurang. Kukur-kukur tidak bisa, tidak punya tangan mau kukur-kukur. Repot ini. Kelihatan Ini nggak? jadi kesit giras ini bagus ini Brahman ini. Ini untuk induan bagus. Ini kuasar yang banyak kutunya ini. Ini banyak kutunya. Nah ini di telinganya. Cuma nggak usah dilihat tuh ini. Nah, nggih. Banyak kutunya dua-duanya. Cuma dilihat itu terasa kayak kacang hijau, kayak arta. Ini namanya bahasanya ini kutu, caplak atau lepek. Kalau orang Madura bilang lepek nggih. Lepek. Lepek. Kalau di bahasa sekolahan bopilus harus visualus. Ya, jadi sekali lagi para peternak, kalau sapinya ditemukan ada kutu atau beli sapi pada kutunya, segera disuntikan ke dokter hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.